Oke, kembali lagi bersama saya Dilan Tegunawan. Di sini saya akan mengukur 6 buah benda ya, menggunakan alat ukur jaga sorong micrometerscope. Ya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah meteorologi industri. Oke, pada benda pertama yaitu ada satu kotak tempat HP, kemudian satu buah tempat parfum ya. Kemudian yang ketiga ada satu buah pipa, yang keempat ada satu buah baut, yang kelima ada satu buah kawat tembaga, dan yang terakhir ada satu lembar kertas. Oke, pada benda pertama di sini saya akan mengukur menggunakan alat ukur jangka sorong. Ya, di sini saya akan mengukur kotak HP ya, atau tempat HP menggunakan alat ukur jangka sorong. Saya akan mengukur panjang dari kotak HP tersebut. Kemudian dikunci. Lalu lepas bendanya dan baca hasil pengukurannya. Di sini skala utama menunjukkan angka 147 lebih ya, jadi 147, kenapa? Karena titik 0 mendekati angka 147 yang berada di skala utama ya. Jadi skala utamanya 147, dan skala Noniusa ini cara yang lurus yang berada di skala utama sejajar. Di sini yang sejajar, sini sejajar 35. Berarti hasil pengukuran tersebut adalah 147,35 mm. Ya. Ini pada panjang kotak HP. Oke, selanjutnya sini saya akan mengukur lebar dari kotak HP menggunakan jangka sorong. Kemudian kunci, lalu baca hasil pengukurannya. Di sini skala utama menunjukkan tepat di 178 ya. Jadi kalau tepat 178 yang berada di skala Nonius tuh nggak usah dibaca lagi, karena angka titik 0 ini tepat sejajar dengan skala utama ya. Berarti hasil pengukurannya pada lebar kotak HP tersebut 178 mm ya. Kemudian pada benda kedua, sini saya akan mengukur diameter luar pada sebuah pipa. Kemudian kunci, lalu baca hasil pengukurannya. Nah, pada skala utama menunjukkan angka 40, ya, 40, nah ini yang sejajar pada skala Nonius ini tepat di angka 35
0,35 nih. Ini sejajar dengan skala utama. Berarti 40,35 mm. Ya. Kemudian di sini saya akan mengukur diameter dalam pada sebuah pipa. Kemudian kunci lalu baca sip pengukurannya. Di sini skala utama menunjukkan angka 31, Nah, pada skala non-Newton sejajar adalah sejajar tuh 70 ya, 70 berarti 31,70 mm ya, pada diameter dalam sebuah pipa. Kemudian ini saya akan mengukur kedalaman pada sebuah tempat parfum. Oke, kemudian dikunci. Kunci, kemudian baca sip pengukurannya. Di sini skala utama menunjukkan angka 67, ya, karena ini melewati sedikit, berarti 67, dan skala non-Newton sejajar adalah yaitu tepat di 15 ya, 15 nih, tepat di 15, tepat angka 15 pada skala non-Newton, berarti 67,15 mm. Ini pada kedalaman sebuah tempat parfum. Oke, alat ukur selanjutnya yaitu mikrometerskop. Nah, pada alat ukur ini sebelum melakukan pengukuran, alangkah baiknya mengecek terlebih dahulu apakah titik nol ini sudah sejajar atau belum pada skala utama dan skala non-Newton. Apabila titik nol ini belum tepat berada di antara skala non-Newton atau sejajar skala non-Newton dan skala utama, ya, skala non-Newton antara skala utama, maka hal yang harus dilakukan itu mengkalibrasi terlebih dahulu supaya titik nol ini tepat dan sejajar pada skala utama dan skala non-Newton. Ya, tetapi saya sudah melakukan kalibrasi terlebih dahulu. Nah, selanjutnya saya akan mengukur sebuah benda, yaitu diameter luar baut, ya, menggunakan mikrometerskop. Kemudian masukkan benda tersebut, lalu jepit, ya, putar poros penggeraknya sampai dia menyentuh dan ratchetnya berbunyi, ya, berarti menandakan bahwa benda tersebut telah menyentuh poros penggerak. Nah, setelah menyentuh, kemudian kunci supaya hasil pengukuran tidak akan berubah. Dan selanjutnya baca hasil pengukurannya. Nah, di sini skala utamanya menunjukkan angka 10
Sini pada skala utamanya menunjukkan angka 10,5 ya, 10,5 pada skala utamanya ya, 10,5. Dan pada skala noniusnya, yaitu yang segaris dengan skala utama, sini kan 20, 21, 22 yang mendekati 22, 23. Nah, berarti 23. Nah, pada skala nonius ini dikalikan skala yaitu 0,01. Berarti 23 dikali 0,01 hasilnya 0,23 mm. Itu pada skala nonius. Kemudian hasil skala utama ditambah pada hasil skala nonius, yaitu tadi skala utamanya 10,5 ditambah 0,23 ya, berarti hasilnya 10,73 mm ya, 10,73 mm. Ini pada diameter luar baut. Oke. Kemudian sini saya akan mengukur tembaga kawat ya, atau kawat tembaga, diameter luar kawat tembaga ya. Kemudian speed bendanya, sampai dia bunyi ya ratchetnya, berarti menandakan bendanya sudah menyentuh poros penggerak. Nah, seperti ini. Nah, setelah bunyi kemudian kunci. Nah, setelah kunci, baca hasil pengukurannya. Di sini skala utama menunjukkan angka 1,5 ya. Sini masih ada nih 5 strip, berarti 1,5 itu pada skala utamanya ya. Kemudian pada skala noniusnya, di sini menunjukkan angka 35, 36, 37, 38, 39. Nah, ini yang mendekati itu angka 39. Nah, angka 39 ini dikalikan pada skalanya, yaitu 0,01 mm. Berarti hasilnya 0,39 mm. Itu pada skala nonius. Nah, kemudian skala utama ditambah hasil skala utama ditambah pada hasil skala nonius, yaitu 1,5 itu skala utamanya ditambah pada skala noniusnya, yaitu 0,39 ya, berarti hasilnya 1,89 mm ya. Ini pada diameter luar tembaga kawat ya, hasilnya 1,89 mm. Kemudian selanjutnya di sini saya akan mengukur ketebalan suatu kertas ya, untuk membuktikan tingkat presisi ketebalan pada suatu kertas. Kemudian putar ratchetnya sampai dia berbunyi ya. Nah, sudah bunyi seperti ini. Lalu kunci dan baca hasil pengukurannya.
Di sini pada skala utamanya menunjukkan angka 0 ya. Dan pada skala non-newsnya ini menunjukkan angka 9 ya, angka 9. Berarti angka 9 ini dikalikan 0,01 mm, hasilnya 0,09 mm. Nah, pada skala utama ini hasilnya tuh 0, dan skala non-news ini hasilnya 0,09 mm. Maka ditambah ya, 0 ditambah 0,09 mm, maka hasilnya 0,09 mm ya, 0,09 mm. Ini pada ketebalan suatu kertas. Oke. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.